teman bumi, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan weekend kemarin menyenangkan ya. Kembali lagi bersama saya Natasha Guna, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, Integrated Children's Space focusing on early years development through play. Teman bumi, di sini siapa yang sudah pernah dengar campaign bumi yang terbaru yaitu Bumi untuk Bumi? Semoga sudah familiar ya dengan campaign ini. Campaign ini difokuskan karena kami concern tentang perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Nah, dengan campaign ini kami berharap Bumi bisa mengajak kalian semua, si kecil dan juga teman Bumi, untuk mulai berkontribusi memberikan kepedulian dan membuat perubahan yang lebih baik dari Bumi untuk Bumi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengundang seorang ibu dan juga founder dari Zero Waste Indonesia. Beliau adalah seseorang yang sangat aktif menerapkan dan menyuarakan gaya hidup ramah lingkungan atau dikenal dengan gaya hidup zero waste, baik di rumah maupun secara global. Kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan beliau mengenai apa sih dan bagaimana gaya hidup zero waste itu, dan mengapa ini penting, dan bagaimana kita bisa menerapkan gaya hidup zero waste ke si kecil. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita pada hari ini, Mbak Maurila Imron. Halo Mbak Maurila, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Tasya apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Boleh dong kenalan dikit dengan teman bumi, silakan Mbak Maurila. Oke, thank you. Halo teman bumi, perkenalkan aku Muriel, seorang ibu dari satu orang anak perempuan. Terus kesibukan sekarang karena utamanya aku adalah ibu rumah tangga, jadi banyak menghabiskan waktu sama anakku di rumah. Sekarang lagi renovasi rumah juga. Tapi di samping itu Zero Waste Indonesia juga jalan. Jadi kalau belum kenal sama Zero Waste Indonesia bisa ke Instagramnya kita buat belajar tentang gaya hidup ramah lingkungan gitu. Thank you Mbak Maurila. Nah, mungkin di awal pengen dengar dari Mbak sendiri, apa sih sebenarnya gaya hidup zero waste itu? Oke, sebenarnya gampangnya gaya hidup zero waste itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya nol sampah ya. Sebenarnya zero waste dalam konteks zero waste Indonesia ya, yang kita bagikan, yang kita edukasikan itu adalah sebuah gaya hidup yang bertujuan agar kita tidak mengirim sampah ke tempat pembuangan akhir atau memberikan sesedikitnya dampak buruk terhadap lingkungan, kalau bisa nggak sama sekali gitu. Caranya dengan bijak mengkonsumsi dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki gitu sih sebenarnya zero waste. Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tidak ada sampah gitu ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini kenapa, apa yang membuat, aku sambil nyari bolpen, apa yang membuat Mbak Maurila menerapkan gaya hidup ini, dan mulai dari kapan sih Mbak terinspirasi dari hal apa gitu misalnya? What triggers you? Jadi dulu itu triggernya pertama kali concern tentang lingkungan itu karena ngelihat video dari seorang diver orang Inggris, dia lagi diving di Nusa Penida dan nunjukin di videonya dia tuh sampah-sampah plastik sisa konsumsi kita di bawah laut. Jadi dia nggak nunjukin ikan-ikan dan apa ya kecantikan di alam bawah laut kayak biasanya gitu. Yang biasanya kita kalau misalnya ngelihat orang diving kan kita ngelihat yang cantik-cantik gitu ya. Tapi enggak, ternyata di bawah laut itu didominasi oleh sampah-sampah sisa konsumsi kita. Bisa jadi tuh punya kita tuh beberapa tahun yang lalu bisa end up di lautan ternyata. Nah, dari situ sih sebenarnya mulai reveal satu persatu dan nyari fakta-fakta yang mengagetkan
yang apa dulu mungkin pernah lihat juga video dengan kura-kura yang hidungnya kemasukan sedotan, mungkin pernah lihat. Terus pernah juga ada whale yang mati dan pas dibuka isinya perutnya tuh penuh dengan sampah plastik gitu kan. Nah itu baru yang kelihatannya doang gitu ya, yang kayak bisa dilihat gitu. Padahal sebenarnya banyak banget dampak lain yang nggak terlihat, yang sebenarnya secara perlahan itu bikin bumi lama-lama jadi tempat yang nggak kondusif buat ditinggalin gitu. Kalau pernah dengar global warming atau climate change kan sekarang sering dibahas ya, makanya bumi untuk bumi kan juga ada, salah satunya juga karena itu kan ya Tasya ya. Betul, betul Mbak, untuk raise awareness tentang global warming dan perubahan iklim. Iya, soalnya sekarang bumi itu istilahnya dia lagi demam nih. Jadi kita bayangin kalau manusia lagi demam gitu ya, anak kita lagi demam misalnya, atau kita lagi demam gitu, kan badan yang nggak sakit itu tuh rasanya jadi nggak enak semua kan, kayak kepala jadi pusing, jadi capek gitu rasanya, jadi nggak seimbang lah gitu semua seluruh badan ini. Dan sama kayak bumi, dia kehilangan keseimbangannya nih karena dia lagi demam, demam panas banget dan it's getting hotter and hotter gitu. Jadi kita mulai bisa banyak lihat bencana yang terjadi di mana-mana. Dan bisa jadi pandemi adalah salah satu cara bumi untuk menyeimbangkan, berusaha untuk menyeimbangkan kembali gitu, bisa jadi. Terus ya ada naiknya permukaan air laut, banyak banjir, terus cuaca ekstrim kemarin di Antartika juga suhunya mencapai lebih panas dari Surabaya katanya tuh, sampai 38 derajat. Itu kan nggak normal ya, udah ekstrim banget gitu. Nah, salah satu penyebabnya selain tentunya dari industri dan penggunaan energi itu adalah ya gaya hidup kita sehari-hari, sampah-sampah dan gas-gas beracun yang kita nggak pilah dan kita buang ke TPA gitu sih. Jadi itu sih mungkin sedikit hubungannya juga sama zero waste dan kenapa kok akhirnya ngelakuin gaya hidup zero waste gitu. Di awal ketika Mbak Morila melakukan gaya hidup zero waste ini, apa duluan sih Mbak yang dilakukan atau apa duluan yang dirubah gitu? Misalnya apakah langsung tidak memakai, simple kan kalau sekarang itu kita nggak pakai kantong plastik lagi gitu, atau misalnya kemana-mana bawa tumbler, udah nggak beli botolan plastik air putih lagi gitu. Apa sih Mbak, what the first switches that you make when you applying this lifestyle? Kalau boleh narik ke belakang sih, jadi dulu awal mulanya tuh di tahun 2017. Sebenarnya nggak gitu-gitu lama banget sih. 2017, kebetulan sudah menikah waktu itu, tapi belum punya anak. Dan pada saat itu aku tinggalnya di Belanda. Jadi sebelum tahu apa itu zero waste dan melakukan hal-hal yang sekarang aku lakukan, kalau di negara-negara maju tuh kan emang udah nggak boleh ya tas plastik kresek di supermarket itu udah nggak boleh. Terus kerannya bisa diminum, jadi kemana-mana tuh udah biasa tuh bawa tumbler, bawa tas kain, itu udah sesuatu yang biasa lah gitu. Tapi saat tahu ada yang namanya gaya hidup zero waste, gaya hidup ini sampah gitu ya. Pertama kali sebenarnya yang aku lakukan pas itu ini sih, menyadari apa sampah sekali pakai yang aku banyak konsumsi gitu, yang aku banyak habiskan. Nah, sebagai perempuan waktu itu aku mikirnya pembalut, karena kan pembalut sekali pakai itu kita pakai tiap bulan ya, nggak bisa enggak gitu, karena itu adalah kebutuhan. Jadi cari alternatif, cari tahu, dan waktu itu tuh di Eropa udah mulai ngomongin lah soal menstrual cup. Terus itu aku beli tuh. Jadi
mungkin bisa dibilang setelah aku tahu gaya hidup zero waste, yang pertama kali lakukan adalah mengganti hal yang aku pakai secara reguler, um, yang single use gitu, diganti ke yang reusable gitu. Itu sih paling yang pertama kali aku lakukan. Terus berprogres terus gitu, lebih mindful sama hal-hal di sekitar yang dari rumah aja sih sebenarnya. Kayak sikat gigi tuh kita pasti pakai plastik ya. Semua tuh kayak pakai plastik ya, sikat gigi, pasta gigi, terus apalagi ya, sampo, sabun itu kan kayaknya nggak ada yang nggak pakai plastik gitu. Nah dari situ sedikit-sedikit kayak apa yang bisa dicari alternatifnya gitu. Jadi bermulai dari yang emang dipakai tiap hari banget ya. Karena itu kan yang pasti paling banyak dipakai. Kalau mungkin kalau di Indonesia sih sekarang sudah banyak kota-kota kayak Jakarta juga udah mulai ban plastik ya. Ya, udah. Tapi kalau misalnya mungkin di kota-kota yang belum, itu tuh kan hal yang kayak nggak dipikirin dua kali gitu loh, kayak gitu aja secara otomatis, just because ya kebiasaannya kayak gitu. Nah itu mungkin tergantung di mana kamu, kondisi kamu, bisa dimulai dari yang paling gampang, segampang itu sih sebenarnya, asal kita sadar aja sama tujuan dari zero waste dan sadar bahwa sebenarnya banyak kok yang bisa diganti sama alternatif lain. Kayak kita tuh punya pilihan sebenarnya gitu. Oke, jadi memang bermulai dulu dari kondisi yang paling gampang. Nah, ketika sudah menikah dan ketika sudah punya anak gitu ya, anak tuh pakai pampers ya Mbak, itu sebenarnya mirip ya sama kita pakai pembalut, tapi ini sih in a more lebih parah level kan, kayak waktu newborn tuh berapa ya, 8, 10. Oke, ada yang nangis. Oke. Cariin mamanya. Nggak, dia lagi online school, sebentar. Ya. Ya, saya nggak mau sekolah. Oh, terus gimana? Ya udah, aku bilang aja ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau sekolah, tapi jatah menit nggak sekolah dipotong dengan jatah TV ya, gitu aja. Udah gede soalnya, jadi udah nggak ada alasan, udah 5 umur tahun. berapa 5? Aku ada 3, yang pertama mau 7, Heeh. yang kedua mau 5, Oke. yang ketiga mau 3, jadi beda 2 tahun semua. Oh wow, oke. Wow, 3, oke. 3. Tapi yang pertama udah lagi PTM, jadi ya udah di rumah hanya ada 2 anak gitu sekarang. Oke. Oke, sorry ya tadi terpotong. Nggak apa-apa. Kembali lagi ke pertanyaan, setelah menikah dan terutama mungkin kalau setelah menikah aja it's quite similar unless pasangannya punya pola pikir yang sangat beda ya gitu. Cuman biasanya itu yang berubah itu setelah punya anak, kita punya idealisme gitu Mbak. Dan tadinya idealismenya adalah kalau saya nih orang yang sebenarnya menerapkan pola hidup sehat banget gitu. Jadi kayak
makan makan tuh dijaga banget, terus kayak let's say kayak aduh no snacking yang MSG, terus very little salt, terus mostly grilled. Nah setelah punya anak kan nggak bisa ya anak langsung nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gorengan gitu. Mereka kan pasti kepengen tuh yang crunchy. Nah itu idealismenya harus disesuaikan gitu. Nah ketika Mbak Maurila mulai punya anak, apakah kepercayaan ini sedikit berubah atau justru semakin bisa menerapkan gaya zero waste, dan bagaimana sih penerapannya itu dengan adanya si kecil ini? Oke. Tentunya it has its own challenge pasti. Mau dimanapun fase kita sih. Kayak tadi Tasya bilang kalau menikah itu kan juga apa mesti adjust juga ya, mesti ngobrol ya kan, mesti bukan ngikutin sih, tapi kayak saling saling paham dan saling kompromi gitu kan. Sama juga dengan punya anak gitu. Cuma mungkin kalau aku waktu itu sama suami memang udah apa ya, udah satu suara gitu. Pengen nanti nih kalau anaknya udah ada mau kayak gimana, mungkin nggak detail ya karena kan namanya orang tua baru nggak tahu what to expect gitu ya, tapi paling nggak kayak misalnya ngomongin diaper, ngomongin popok gitu ya, itu dari awal memang kita udah set bahwa kita mau pakai cloth diaper, kita mau pakai popok kain gitu. Dan di situ soalnya aku sadar aku perlu support dari suamiku kan. Jadi udah diomongin soal itu tentang cloth diapering. Terus jadi itu udah mengurangi banget, walaupun aku juga nggak bilang kita 100% pakai cloth diaper, enggak. Pasti ada kayak masa-masa di mana apa ya, itu jadi sesuatu yang hampir nggak mungkin gitu, kayak misalnya lagi traveling panjang, atau kalau misalnya ke tempat baru yang kita kayak nggak tahu, kayak kayak camping kayak gitu kan, kayak nyucinya gimana kayak gitu-gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang apa nggak bisa sesuai 100% lah sama yang kita inginkan, tapi hal-hal kayak gitu karena udah di set dari awal, cloth diapering mau dilakukan. Terus abis gitu waktu aku habis melahirkan waktu itu kan biasanya pakai apa breast pad itu biasanya single use, tapi aku pakainya reusable gitu. Terus men's pad juga waktu itu pas di awal-awal setelah melahirkan. Terus saat anaknya udah ada, nah kalau misalnya masih bayi gitu sih paling um, lebih kayak mindful ke apa yang kita mau berikan sama dia gitu ya, termasuk kayak gimana kita pilih mainan, gimana kita pilih bajunya dia gitu, dan jumlahnya gitu, karena biasanya kalau anak pertama atau kalau punya anak in general tuh kan pasti kayak pengen beli gitu ya. Nah itu udah aku terapin dari awal untuk mindful buying gitu, untuk hal-hal yang mau aku belikan dan aku mau berikan ke dia. Dan pilihannya pun juga sebisa mungkin yang ramah lingkungan, misalnya mainan-mainannya dia gitu ya, mainan-mainan pas dia masih kecil itu terbuat dari bahan-bahan yang alami gitu, yang natural, yang bisa dipakai lagi dan lagi gitu. Berusaha juga menghindari apa namanya pemakaian yang sekali pakai sih. Sebenarnya kalau misalnya zero waste itu udah ada di mindset, aku mungkin bilangnya zero waste itu is a mindset juga sih sebenarnya. Karena nggak ada orang yang benar-benar, menurut aku ya, nggak ada orang yang benar-benar kayak bisa zero waste gitu, benar-benar nggak bikin sampah sama sekali gitu. Cuma gimana kita nge-handle-nya kan, gimana kita bertanggung jawab sama yang kita kita gunakan, kita konsumsi, dan gimana pertimbangan-pertimbangan itu tuh kita lakukan dulu, kita pikirkan dulu sebelum kita memutuskan untuk
mengkonsumsi. Jadi kalau itu udah ada di mindset, mau nggak mau tuh apa yang kita mau beli gitu, apa yang kita mau kasihin ke anak tuh kita bakalan mikir dua kali, ini ada nggak sih pilihan yang lebih sustainable gitu, ini harus ya dibeli ya gitu, yang ini ada nggak ya alternatifnya yang reusable gitu. Jadi kalau dari pas anak begitu anaknya ada, terus bayi gitu, sampai sekarang mungkin dari sisi konsumsi itu kali ya yang aku bisa terapkan ke dia selain ngasih contoh ke hal-hal yang aku udah lakukan sehari-hari gitu. Thank you Mbak. Ya untuk anak setuju banget sih soal baju, mindful buying sama mainan. Karena apalagi aku anaknya 3, jadi dari awal punya anak pertama tuh udah bilang jangan beliin baju mahal yang terlalu gender focus gitu. Oh Jadi kalau mau, benar, yes. jadi please jangan ngasih anak gue baju pink 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 terus karena nanti kalau adanya laki-laki nggak bisa di hands me down gitu kan. Dan itu kerasa banget. Jadi kebetulan aku sendiri juga suka fashion gitu ya. Jadi kayak suka deh ngeliatin baju-baju anak gitu, apalagi gemes gitu kan ngeliatnya. Tapi aku mikir kalau gue apalagi kerjanya di mall ya kan, Bumi di mall. Jadi dikit-dikit ginger, nggak boleh nyebut merek, dikit-dikit misalnya merek A, merek B ada di kanan kiri Iya, gitu. iya, iya, iya. Belum kalau Tapi gue diskon ya. mikir kayak, oke, gue beli satu ini harganya segini, yes ini lebih murah dibanding gue ya beli yang itu, tapi yang itu dia organic cotton atau bahkan kadang udah pakai tencel terus kayak sustainably made tapi emang lebih mahal. Tapi setelah gue pikir-pikir ya udah gue beli satu aja ini yang mahal tapi habis itu beneran lo bisa diterusin sampai anak lo udah 7 tahun ke depan Aduh, masih menyenangkan bisa sekali. dipakai. Dan Iya. kalau yang udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya bajunya, akhirnya kemarin itu aku bener-bener donasiin dalam arti bukan donasi ya, kasih aja ke saudara-saudara yang emang baru lahiran atau ke teman-teman. Dan Mm-mm. mereka ternyata don't mind. Kenapa mereka don't mind? Karena mereka pun juga udah mulai sadar kalau baju anak itu kepake paling cuma berapa bulan gitu kan. Terus dan baju yang dipilih pun karena mungkin memang pembuatannya sangat baik, masih baik pas dikasih gitu. Bahkan kayak ini lo sempet pakai nggak sih? Sempet nih gue paling pakai kayak 10 kalian gitu. Kok bisa nggak usang? Nah itu dia. Itulah kalau emang mungkin bener-bener dipikirin cara pembuatannya gitu. Jadi emang mindful buying itu juga sampai dipikir, sampai kita ngelihat ke belakang, ini cara pembuatan bajunya tuh gimana sih gitu ya. Sama mainan ya Mbak. Mainan tuh kerasa banget. Kenapa memang uh, ya secantik-cantiknya warna-warni mainan plastik, kalau kadang tuh kita ngerasa orang anak tuh kadang ngeliat mainan plastik kan pasti langsung wow gitu warna-warni bagus gitu. Tapi memang orang tuanya harus mulai introduce juga mainan yang kayu, which is kadang nggak ada warna-warnanya sama sekali, cuma warna kayu. Dan ngajak mereka tuh, yuk ini juga menarik loh gitu, agar mereka tahu proses pembuatannya itu gimana. Jadi kayaknya kalau aku ngerasa proses pembuatan tuh juga boleh diterapkan ke siapa? Ke anak-anak ya, diceritain apalagi pas mereka tuh udah umurnya lebih lebih besar gitu. Nah, kita pengen dong Mbak dengar cerita dari Mbak Muriel, mainan-mainan apa sih kesukaan si kecil yang biasanya tuh Mbak Muriel suka mainin bareng atau bikin bareng. It doesn't have to be mainan, bisa juga arts and crafts gitu. Biasanya suka ngapain, menggunakan barang recycle apa untuk dijadiin activities, Mbak? Oke, sebenarnya kalau activity inspirations itu nggak harus selalu mainan ya. Banyak banget sih sebenarnya yang bisa dilakukan yang bisa berhubungan dan bikin kita terkoneksi, bikin kita dan anak terkoneksi sama lingkungan di sekitarnya gitu. Dan aku inget banget aku pernah baca itu, aku nggak tahu siapa yang bikin quote ini, tapi basically dia bilang bahwa the world is full of sensory places gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai orang tua ngasih arahan untuk mereka
explore apa yang ada di sekitar kita gitu. Kalau activity sih mungkin ya, activity itu dimulai dari, jadi kalau aku sih percaya bahwa semuanya itu berasal dari rasa cinta dan kepedulian gitu sebelum kita mau melakukan sesuatu untuk someone atau something. Jadi aku tuh fokusnya di umurnya Lana yang sekarang itu tuh menumbuhkan kecintaan itu gitu terhadap apa yang ada di sekelilingnya, membuat dia itu apa ya, sadar, mindful dengan apa yang ada di sekitarnya dia. As simple as awan yang biru, ada matahari, terus ada tanaman, tanamannya apa, terus daun itu bedanya gimana, ada yang warnanya gini, ada yang warnanya gitu, ada belalang, ada itu kan macam-macam ya sebenarnya ya, di luar gitu. Cuma memang harus dilakukan secara sadar dan itu yang pengen aku tumbuhin gitu sama Lana. Jadi kalau misalnya kayak activity bisa mindful walking sama dia sambil ngobrol, sambil lihat ke kiri kanan. There's always something yang ditemuin yang kayak ada aja gitu yang baru gitu. Terus kalau mainan mungkin terkoneksi dari apa yang kita lakukan di mindful walking itu mungkin kita bisa, Lana suka nih, dia suka banget painting. Cuma ibunya kurang, soalnya pasti kotor. Nah, si painting ini tuh kita suka tuh kalau misalnya kita keluar, kita cari daun yang udah berjatuhan atau bunga yang udah jatuh gitu ya, kita ambilin, kita taruh di tempat, terus kita nanti pas udah di rumah kita paint bareng, terus kita tempel di kertas gambar gitu. Terus habis gitu dari luar juga, dari main di outdoor tadi, kita bisa kreatif sama bahan-bahan alam yang kita temuin di rumah gitu. Kayak misalnya kalau sekarang tuh kan banyak mainan-mainan kayu, tapi memang mainan kayu itu kan harganya nggak murah ya. Kemarin itu aku lihat pengen beliin Lana ini stacking wooden stones yang untuk balancing gitu karena dia udah mulai, mungkin udah mulai bisa lah ya umurnya dia untuk ngebalancein yang kalau kotak kotak aja udah bisa gitu, tapi kan kalau yang bentuknya macam-macam tuh agak-agak tricky ya gitu. Itu tuh mau beli tapi mikir dulu nih bisa dibikin, bisa pakai apa ya gitu yang dari luar gitu. Ternyata bisa pakai batu ya kan, pakai batu-batu biasanya yang kan batu tuh dari alam tuh pasti bentuknya nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama, ya. Benar, it's very unique gitu. Jadi main bareng gitu dari batu-batuan itu. Terus kapan itu nih aku ada beberapa yang aku mau tunjukin sambil aku cerita. Waktu itu kita pernah ke gunung, terus nemuin pine cones kayak gini. Itu pas dia masih umur mungkin kayak 1,5 tahun gitu. Aku ambil aja sih yang di bawah-bawah gitu, nggak kepikiran mau dibikin apa. Cuma pas sampai di rumah, Lana tuh suka banget masukin dan ngeluarin barang, anak umur segitu kan dia suka kayak masukin ngeluarin barang dari satu tempat gitu. Terus aku bikin kayak satu kardus kotak gini, simpel aja, bulat gini. Terus ntar dia masukin lagi gitu. Seneng, happy banget loh dia tuh kayak gitu, ya ampun. Terlihat anak-anak tuh so simple gitu, their happiness. Terus apalagi ya, kalau aku suka banget ini kayak bikin dari barang-barang paket gitu ya, kardus kan pasti siapa nggak punya kardus ya di rumah ya, semua orang tuh pasti punya gitu. Jadi aku bikin macam-macam. Ini apa yang aku bisa tunjukin, puzzle. Aku bikin kayak, jadi aku ngeprint gambar gitu. Terus Lana lagi suka banget puzzle, tapi ini udah terlalu gampang buat dia. Cuma aku mau simpan buat anak kedua. Bisa disimpan loh bahkan. Iya, betul-betul. Gratis. Nah, harus beli. Ini kayak apa, ngeprint gambar gitu. Terus ditempelin aja di sini. Ada kuda, terus ada
apa namanya, si kelinci gitu kan, super simple. Terus apalagi ya, ini aku, Lana suka banget baca buku The Hungry Caterpillar. Jadi aku apa ya, kayak di iniin, di-relatein sama yang emang dia lagi suka juga sih. Jadi suka sama buku The Very Hungry Caterpillar. Jadi aku bikin gini, nemu nih di Pinterest tuh banyak banget ide. Betul. Ya aku gemes-gemes, tahu nggak? Ini tuh jadi aku bikin kayak apa? Trading gitu. Pakai ini semuanya bekas. Semua bekas, ini pitanya juga bekas. Terus dia masukin si ini ke dalam sini gitu. Gitu. Um, apa lagi ya, kalau aku bikin itu juga apa, dapur-dapuran yang kalau nggak sebut merek itu harganya kan lumayan ya, lumayan sekali loh itu. Terus nggak tahu, biasa ya, mungkin karena udah mindset gitu ya, carilah di Pinterest gitu, DIY kitchen, cardboard kitchen gitu. Terus jadi bikin kitchenan dari kardus gitu. Jadi so many things, just be creative aja sih sebenarnya. Iya. Untuk ngelakuin itu bareng sama anak-anak. Tapi bukan berarti aku nggak beli sama sekali ya. Maksudnya aku juga beli, cuma kalau aku punya alternatif yang aku bisa lakukan sendiri, bisa jadi activity sama dia, aku akan mengutamakan itu sih gitu. Jadi memang harus kita emang ada beberapa yang udah pasti susah ya kalau nggak beli gitu. Tapi again tadi kata Mbak Muriel, pikirin dulu nih ide kreatifnya apa yang bisa ada di rumah dipakai. Nanti kalau emang nggak ada, baru beli gitu ya. Dan belinya tuh biasanya kalau aku start from thrifting dulu. Jadi dari Carousel, aku biasanya ke websitenya pakai Carousel atau Carousel ya baca ya. Itulah. Terus aku cari, karena aku biasanya udah punya list gitu, ibu-ibu banget lah, udah tahu spesifik apa yang aku pengen cari buat anakku gitu ya. Ya kayak ini kemarin aku dapat, nih pas ada di sini nih, ini nih apa, geometri gini yang apa namanya, kayak dia lebih susah dari yang cuma masukin doang, yang ada kayak ginian ya. Karena dia ada itu obstacles-nya. Lana masih agak challenging buat dia ternyata. Cuma kalau aku ngelihat ini kemarin yang barunya sekian, terus aku cari di Carousel juga, nemu si second hand ini harganya kurang dari separuh, lebih dari separuhnya. Maksudnya gimana sih? Lebih murah, hampir separuhnya lah gitu. Dan second hand itu kan kita memperpanjang nilai sebuah produk, memperpanjang dan memaksimalkan sumber daya yang udah ada gitu. Jadi kita biasain untuk nggak langsung beli baru gitu. Tips Ya, mungkin ya. Sama main ke, ini sekalian promosi dikit, sama main ke playground gitu ya, sebenarnya main ke bumi itu juga sebenarnya bertujuan bahwa anak itu bisa menikmati permainan, tapi it's a shareable toys gitu, shareable play. Jadi co-playing mainan-mainan yang ada, karena di bumi sendiri juga kita kan sangat curate mainannya ya Mbak, dan kita tahu kalau mainan itu misalnya harus dibeli individually gitu ya. Kita ada juga mainan yang kecil-kecil banyak gitu, mainan kayu yang handheld toys tuh banyak banget. Emang purposely kita taruh di situ, kenapa? Karena kita kepengen semua anak ketika main ke bumi itu juga bisa merasakan the beauty of this very well crafted toys tanpa harus bayar mahal gitu. Jadi anytime they come, they can play. Ya udah kan, mereka ntar the next time they come mereka main lagi gitu kan. Jadi emang ya biar semua anak mendapatkan kualitas bermain dan permainan yang sama sih di bumi, itu tujuan. Memelankan produksi banget sih itu sebenarnya, sharing ekonomi ya mungkin bisa disebut. Wow, oke, nice. Bahkan dulu di awal pas bumi kita ada bumi ini, bumi yang kedua. Bumi yang pertama itu kita bahkan di awal nyewa beberapa mainan karena kita pikir kayak kita sebagai playground mainan kan harus terus dirotasi ya biar sesuai dengan kebutuhan gitu. Dibanding gue invest nih beli mahal misalnya apa baby ball atau baby gym gitu kan, sewa aja
Toh Benar-benar juga nanti bosen juga ya, maksudnya bosen juga. uh, Iya, uh, iya. it's good that you mention it. Soalnya apa namanya, ya itu tadi sih kayak anak kecil tuh kan lumayan cepet bosennya kalau misalnya tuh mainan tuh ada di depannya dia terus gitu. Tadi yang tentang toy Betul. rotation itu loh. Aku sama Lana juga mengimplementasikan si toy rotation ini. Jadi kayak dia nggak terlalu punya akses sama semua mainannya dia gitu. Soalnya kalau kayak gitu, satu dia bisa overwhelm, dua dia kayak udah familiar sama semuanya, akhirnya dia bosan. Sedangkan kalau di rotate tuh kan kayak wah baru lagi gitu rasanya. Setelah Benar-benar. seminggu keluar lagi ya kan, wah baru lagi gitu. Nanti ini tambahin excited lagi gitu sama sama mainannya. Sama renting itu juga sih salah satu cara yang bisa diterapkan juga nih buat Sama buat orang tua juga, baju disimpan ntar dikeluarin lagi nih setelah berapa bulan gitu kan. Berasa, ya berasa punya baju baru. barang baru. Oke, oke, oke. Nah, selama menerapkan gaya hidup zero waste ini, Mbak, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Tentu sih, and I'm not perfect ya, maksudnya banyak yang salah ngira kalau aku tuh udah apa seperfect itu gitu dalam melakukan gaya hidup si zero waste ini. Buat aku tuh juga adalah sebuah perjalanan. Jadi ada banget lah namanya manusia kan naik turun gitu. Ada kalanya males banget milahin sampah kalau lagi capek gitu ya, males nyuci sama ngeringin gitu atau males ngurusin kompos numpuk gitu terus jadi bau itu juga pernah atau pengen jajanan-jajanan yang biasanya aku nggak beli ini nih aku kehamilan yang sekarang curhat jadi kehamilan yang sekarang tuh nggak tahu kenapa kayak pengen jajanan-jajanan yang agak-agak kurang sehat gitu dan apa ya junk food yang di ya udah pasti di package sama plastik dan lain-lain lah gitu. Uh, ada kayak ya pas pengen banget ya beli gitu. Jadi ada banget challenge-nya itu. Soalnya kalau misalnya apa namanya nggak diturutin sama sekali, iya namanya juga manusia, kadang ada craving-nya gitu kan. Jadi itu ada banget gitu challenge tersebut. Kalau aku sih mungkin tipsnya kuncinya when that happens saat perasaan mulai kayak hmm, agak kalah ya sama keinginan gitu. Um, Ingat kembali sama strong reason why-nya tuh kenapa sih kita mulai ini gitu. It can be very different ya. Setiap orang tuh punya alasan yang mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi ingat kembali lagi kayak kenapa sih kok di awal tuh kita pengen ngelakuin ini gitu. Karena tiap aku ngelakuin hal yang kayak misalnya tadi uh, aku ngerasa hmm, ada rasa nggak sek gitu, ada rasa nggak selaras gitu. Tapi bukan berarti kita jadi marah sama diri sendiri atau jadi jahat sama diri sendiri kayak ngerasa nggak enough gitu. Kita juga harus be kind ya sama sama diri sendiri. Kadang that happens and that's okay gitu. And what I do itu ya telling myself I will do better tomorrow. Udah gitu aja sih, simple simple aja sih. Um, ya gitu. Tapi kalau ribet sih nggak harus sih kalau misalnya kita ngomongin soal zero waste tuh banyak yang miskonsepsi kalau lebih ribet apalah-apalah segala macam gitu. Tapi buat aku justru malah ngelihat itu sebagai manfaat karena kalau misalnya kita terencana itu nggak seribet itu sebenarnya gitu. Nah challenge-nya kadang kadang ada aja waktunya kita nggak terlalu terencana gitu kan. Akhirnya ya misalnya beli terus nggak ada pilihan yang apa namanya nggak ditempatin, terus kita nggak bawa ininya juga, nggak bawa tasnya juga misalnya, dan nggak cukup ditaruh dipegang ataupun dimanapun misalnya tuh ya udah gitu. Tapi gimana kita memaksimalkan atau mengolah dan bertanggung jawab sama sampahnya
supaya dia nggak nyampe ke TPA, dan ya itu tadi tell myself I will do better tomorrow gitu. Jadi memang kadang konsistensi itu kan ada aja challenge-nya gitu ya, Mbak. Tapi yang penting kembali lagi tadi ke tujuan awal. Gue udah bertujuan dari awal, pengen ini, sudah build this for like, for a while. Masa iya hanya karena setitik nila rusak sebuah ini. Iya benar. Yes. Oke. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya ya. Oke. Tadi kan kita ngomong challenge ya, Mbak. Apa yang dihadapin gitu, kesulitan-kesulitan selama penerapan zero waste lifestyle ini. Kalau keuntungan gimana, Mbak? Apa sih keuntungannya dengan lifestyle zero waste ini? Tadi mungkin sedikit udah aku ini mention dikit-dikit kali ya, kayak apa namanya, jadi lebih terencana ya kan, terus kayak makanan-makanan yang naked yang nggak diplastikin tuh sebenarnya it leaves us to limited options, which is biasanya tuh real food. Buah sayur itu kan biasanya nggak ditempatin kan, nggak diproses lah gitu. Jadi bisa lebih sehat juga gitu. Terus tentunya lebih hemat loh jangka panjang, karena kita pakai reusable stuff dan barang-barang yang memang kita udah punya, kan kita mindful buying ya. Jadi walaupun kayak misalnya tadi Tasya bilang ya bajunya mungkin di awal belinya kayak lebih mahal gitu, tapi bisa diturunin sampai bertahun-tahun. 7 tahun. Tuh 7 tahun masih bagus gitu kan. Sama juga kayak misalnya kita invest in good quality apa ya, kita ini aja deh, menstrual cup atau misalnya pakai menstrual pad yang dari kain, itu bisa dipakai sampai 10 tahun gitu. Jadi kita nggak harus beli si pembalut sekali pakai tiap bulan kayak yang kita biasanya lakukan. Walaupun di awal kayaknya ngeluarin 200.000 gitu buat beli si menstrual cup. Tapi 200.000 tuh kayak pengeluaran si pembalut sekali pakai dalam mungkin beberapa bulan doang gitu sebenarnya, atau 2 tahun lah kali ya gitu kan. Ya. Terus abis itu kayak tadi buat hemat juga, kayak tadi mindset untuk nge-reuse, termasuk mainan buat anak-anak, ngeren, ya kan. Terus kalau aku sih utamanya buat aku ya, utama dan esensi buat aku yang aku kayak baru sadari setelah aku melakukan perjalanan ini, itu tuh aku jadi ngerasa lebih mengenal diri sendiri sih, dan mengenal kebutuhanku sebenarnya. Dan juga aku lebih aware, lebih sadar sama sekitar, utamanya sama alam dan lingkungan, yang akhirnya jadi lebih menghargai, yang akhirnya jadi kayak lebih sadar sama sebenarnya tujuan penciptaan Tuhan ke aku tuh apa sih gitu, apa sih yang aku bisa lakukan gitu, bahwa semua individu tuh, bukan individu sih, semua hal yang Tuhan ciptakan itu punya tujuannya masing-masing, termasuk kayak mikroba, termasuk kayak hewan-hewan liar dan lain-lain yang ada di sekitar kita tuh, it has its own meaning. Purpose, gitu. Jadi bikin aku, kalau aku sih perjalanan spiritual juga sih untuk aku ya. Terus hidup juga jadi lebih sederhana gitu, rasanya lebih simpel gitu. Zero waste itu menyederhanakan hidup sebenarnya. Iya, kebayang. Nah, kalau saya pribadi ya, yang kayaknya paling banyak sampah itu yang susah kadang dikontrol tuh makanan. Jadi kadang kan, misalnya kayak, aduh kepengen ini, kepengen itu, misalnya masak nih, sekali masak, anak A mintanya chicken katsu, anak B beef teriyaki gitu. Terus nanti sayurnya apa, terus nanti tiba-tiba kayak, aduh nggak habis gitu. Terus masak kangkung udah malam nggak bisa dipanasin gitu kan. Jadi mau nggak mau harus dibuang gitu misalnya kan. Terus atau misalnya kemarin kalap beli promo apa-apa, terus tiba-tiba kayak,
nggak kemakan gitu. Nah, biasanya kalau yang sampah-sampah makanan gitu ya Mbak, itu apa sih alternatifnya untuk, maksudnya diapain gitu yang paling baik? Karena terkadang tuh kalau di luar negeri, aku sering dengar ada di mana yang nggak habis kita bisa pack nanti dijemput terus dibagiin ke orang-orang yang berkebutuhan gitu. Tapi aku nggak tahu kalau di Jakarta atau di Bali itu apakah udah ada gitu ya? Ada, tapi biasanya mereka kerjasamanya tuh sama F&B, cafe atau restoran, karena mereka kan pasti punya sisa dan kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang, seringnya mereka punya SOP bahwa yang hari ini dibuat besok nggak boleh dijual. Nah itu mau Hmm. diapakan? Nah. Ada aplikasinya, salah satunya namanya Surplus Indonesia. Hmm. Itu aplikasi di mana kayak 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 kita pesan apa makanan online gitu, tapi makanan-makanan yang di situ tuh makanan yang udah makanan yang sisa di hari itu dari restoran-restoran yang mereka kerjasamain gitu. Oke, Jadi oke. kita sebagai customer ya, tapi sebagai yang punya bisnis bisa kerjasama juga dengan mereka. Terus ada juga kayak Garda Pangan, dia di Surabaya, Malang, Sidoarjo itu kayak kalau misalnya pernikahan acara-acara itu pasti sisanya banyak banget Banyak banget ya. kan. Karena kan ini kan pemahaman kepercayaan bahwa lebih banyak jangan sampai kurang lah gitu, makanan tuh harus nggak boleh kurang gitu, jadi lebih banyak lebih baik kebanyakan gitu kan. Betul, betul. Nah itu ada, cuma kalau dari sisi kayak kita gitu ya sebagai ibu rumah tangga, misalnya kita masak kebanyakan, kalau itu sih mungkin aku belum tahu alternatifnya apa, karena biasanya kalau mereka tuh kerjasamanya sama yang mungkin besar ya, soalnya kan mereka akan jemput kan, terus nanti akan dibagikan gitu. Kalau misalnya kayak satu-satu gitu, aku belum tahu sih siapa yang melakukan itu. Cuma kalau kalau aku pribadi, kalau misalnya aku punya sisa yang emang udah nggak bisa disimpan, kayak misalnya bayam kayak gitu tadi ya, terus nggak bisa di um, makan juga karena udah kekenyangan gitu misalnya, itu bisa worst case-nya itu bisa ditaruh di kompos atau di biopori. Jadi biopori itu modelnya kayak dimasukin ke dalam tanah gitu loh, dilubangin ke dalam tanah. Mungkin kita mikirnya kayak tetap dibuang, kok jadi tetap dibuang ya gitu, but at least itu sebenarnya nggak kita buang sih, kita tuh juga ngasih ke kita ngasih kehidupan yang baru gitu, karena dia akan menyuburkan tanah, dia akan jadi kompos, dia bisa jadi nutrisi untuk tanah-tanah di sekitar situ. Sebenarnya kalau dicampur sama apa namanya prinsip-prinsip mengompos, jadi nggak cuma sampah sisa makanan aja, dicampur sama kayak daun kering, dicampur sama dan lain-lain. Ini mungkin ngobrolnya bisa lebih panjang Ini nih. prosesnya menarik sih. Ini mungkin mumpung ada Indira dan Vira, boleh nih dijadiin salah satu aktivitas anak-anak cara kita mengompos. Ya, dan kayak setiap rumah tangga tuh harus loh punya, harus Ya, ya. ngelakuin, karena pasti food waste itu happens. Mau kita kayak aku aja udah berusaha berencana sebagus mungkin gitu, serajin mungkin udah bikin weekly cooking plan, ini apa segala macam gitu. Ada aja. Tapi kalau aku kebetulan di sekitar tuh ada kayak anjing-anjing gitu. Jadi yang apa mereka kayak masih bisa makan tulang apa ayam gitu misalnya, itu bisa aku kasihin ke mereka juga gitu. Bayam kayaknya mereka juga suka sih. Jadi dia Sayur-sayur ya. jadi kayak apa namanya mikir gimana ya bisa memperpanjang si sampah ini, asal nggak dibuang dan dicampur di tempat sampah biasa aja sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Ya nih, karena kalau kalau kita aplikasikan ke anak-anak ya, kan anak-anak kan kita nggak bisa maksa mereka selalu menghabiskan makanan. Yang kita bisa kan adalah memberikan mereka jatah atau porsi yang sesuai gitu kan, jangan kelebihan. Itu biasanya aku juga selalu kasih tahu sama suster-suster kayak biarin mereka nambah dibanding mereka ngebuang makanan gitu. Nah, tapi ada baiknya tuh kita juga memberitahukan mereka kalau misalnya sampai mereka nggak bisa habis dan Buat gantian makanan ya. itu, huh?
apa yang akan terjadi setelahnya gitu ya. Kalau nggak bisa habis, itu makanan ini bisa diapain sih gitu. Jadi kayaknya Bumi boleh nih bikin what to do after, misalnya if you cannot finish your food, mau diapain kalau nggak selain dibuang ya, gitu kan. Ya. Oke, oke. Nah, ini sepertinya pertanyaannya sudah lumayan dibahas banyak. Coba, oke. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Instagram audience yang kita bisa bahas ya, Mbak ya. Eh, Oke, apakah seseorang yang praktik zero waste harus sanggup menerapkan di semua hal? Misalnya nih, kita udah bawa kantong belanja dan botol minum sendiri, tapi kita masih boros pakai tisu, atau take away makanan yang dikemas dengan bahan plastik. Itu bagaimana, Mbak, menurut Mbak Mauril? It is a progress, menurut aku. Kayak udah bagus dimulai dari sesuatu yang kita bisa, yang kecil yang kita bisa gitu. Tapi alangkah baiknya jika ditambah terus gitu. Jadi setelah kita konsisten melakukan satu hal, dua hal, kita tambah terus gitu. Termasuk kayak itu tadi misalnya penggunaan tisu itu sebenarnya sangat bisa ditekan. Terus abis gitu tadi apa makanan ya. Makanan itu memang lumayan agak PR sih, karena aku ngerasain sendiri, apalagi kemarin pas lagi aku tinggal bertiga aja, jadi nggak ada yang bantuin masak gitu kan. Pas lagi mual-mual kemarin di trimester pertama, aku sering banget jajan, sering banget tuh pesen gitu karena nggak ada energi aja gitu buat nyiapin sendiri. Tapi yang aku lakukan kalau memang harus ya, yang kita bisa lakukan itu adalah kita tulis di notes-nya. Kita bilang sama bapaknya, kalau Grab tuh sekarang ada pilihan untuk nggak pakai cutleries kalau nggak salah, tapi tetap bisa ditambah di notes. Tidak usah menggunakan, Pak minta tolong ya, nggak usah pakai kresek atau kresek dan alat makan sekali pakai gitu. Bisa ditambah juga, nggak usah pakai tisu. Kalau misalnya nggak suka sambal, biasanya kan udah sambal saus tomat apa tuh udah kayak satu gerbek plastik gitu kan. Itu kalau emang nggak mau dan kita udah tahu nggak dipakai, bilang aja nggak usah pakai itu gitu. I think that's the thing we can do untuk minimize. Karena kalau ngehilangin semuanya sama sekali, we can do that, people can do that gitu. Tapi kalau kita ngerasa belum bisa, kita ngikutin pace-nya kita, banyak hal ekstra yang kita bisa lakukan kok. Gitu. Oke, jadi perlahan ya Mbak ya, bukan berarti tuh penerapan hidup ini langsung kita stop semua, tapi actually perlahan dan konsisten. Betul, 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 betul. Oke, pertanyaan kedua. Saya mau menerapkan zero waste di keluarga saya, tapi produk alternatif anak untuk Pampers, botol susu, kapas, yang ramah lingkungan tuh mahal. Nah, dari pengalaman Kak Maurila, gimana nih enaknya ketika penerapan lifestyle ini terkendala oleh yaitu more expensive cost? Jadi itu tadi sih kayak kalau kita mau memulai ini, kita sesuaikan juga dengan situasi kondisi, kita cek juga dengan finansial mungkin. Karena kalau misalnya kita ngomongin cloth diaper nih sebagai contoh, kalau kita beli di depan semua, terus langsung beli banyak, emang lumayan. Walaupun akhirnya kita ngehemat kok, gitu. Akhirnya tuh sebenarnya kita ngehemat. Tapi aku paham kalau misalnya nggak semua orang tuh bisa langsung mengeluarkan langsam uang sebesar itu gitu untuk beli popok apa sih Klodi itu. By the way, Klodi itu harganya sekitar satunya tuh yang baru itu sekitar 60 sampai 65 ribuan lah. Ya range 60 sampai 80 lah gitu. Dikali 10 sampai 20. Jadi lumayan gitu. Tapi bisa cari pre-love-nya juga ada, atau kalau nggak prefer, kapan itu pernah sharing-sharing juga tentang ini, terus ada yang bilang kalau aku Mbak aku cicil gitu. Jadi di awal aku campur, aku
punya kayak 2 kelodi, terus sisanya aku pakai popok sekali pakai gitu. Nah, dengan kelodi yang udah ada itu kan popok sekali pakainya dia juga berkurang kan penggunaannya. Jadi di bulan depan kayak apa namanya, dia bisa nabung untuk diakumulasikan, yang akhirnya dia bisa kayak beli satu-satu gitu. Jadi tiap bulan tuh kayak dia beli satu, beli dua gitu loh. Yang akhirnya semakin lama semakin berkurang, dan penggunaan popok sekali pakainya pun juga berkurang juga. Akhirnya benar-benar nggak pakai gitu. Jadi disesuaikan sama ritme, sama keadaan gitu. Yang jelas gak ada yang nggak mungkin kok. Kita perlu kreatif aja sih, cari cara dan ngobrol juga di komunitas, bisa gabung sama Zero Waste Indonesia supaya nggak ngerasa sendiri, supaya apa ya, kayak kalau misalnya buntu gitu ya, bisa nanya, bisa baca, bisa ngobrol gitu. Oke. Jadi support system itu juga penting ya. Penting, apalagi kalau kita baru mulai banget gitu. Jadi memang ikut gabung ke community agar selalu ada yang dampingin gitu lah ya kasarnya ya. Yes. Oke. That's what we do actually, Zero Waste Indonesia. Pendampingan untuk. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, boleh nggak Mbak Muriel share kira-kira pesan-pesan apa, pesan motivasi gitu ya, untuk teman-teman Bumi yang kepengen banget memulai atau sudah mulai tapi kadang suka kurang konsisten atau bingung mau memulai dari mana gitu ya, gaya hidup Zero Waste ini. Atau yang belum mulai sama sekali boleh juga ya? Iya, boleh. Silakan, Mbak. Oke, aku mengambil istilah dari IPCC itu. IPCC itu kayak organisasi yang dibikin sama United Nations. Singkatannya Intergovernmental Panel on Climate Change gitu ya. Aku mengambil istilah dari mereka. Climate change is widespread, rapid, and intensifying. Jadi intinya sebenarnya kita tuh udah ada di emergency. Udah sangat urgent buat kita untuk ngelakuin sesuatu. Udah nggak bisa nih kita nggak ngapa-ngapain. And it is a reality check yang kita tuh harus melek gitu loh. Nggak bisa ignore lagi, karena everyone is talking about it. It's everywhere gitu. Jadi nggak bisa berlalu aja gitu. Nggak bisa pura-pura nggak lihat gitu. Mungkin kita lucky enough untuk masih bisa ngerasain kenyamanan sekarang nih, Tasya, aku yang ada di sini, mungkin kita masih bisa hidup nyaman, kita masih bisa tinggal di bumi gitu ya. Tapi anak-anak kita nanti gimana gitu? Mereka mau escape kemana? Karena there's no planet B, and what we have to realize adalah we don't live just for today gitu. Tapi for tomorrow, for 10 years, 20 years, 30 years. Dan anak-anak kita juga nanti mungkin kalau kita nggak ada gitu, they will still be there, and they have to survive gitu kan. Dan sekarang kita dikasih waktu untuk ngelakuin sesuatu. Masa kita diem-diem aja? We have to do something gitu. Jadi kalau misalnya belum adapting, belum memulai untuk melakukan sesuatu, the perfect time is now. Dan untuk yang udah mulai tapi susah untuk belum konsisten gitu, sebenarnya ini perjalanan, dan zero waste itu nggak harus dilakukan secara sempurna kok. Kalau ngambil dari quote-nya Zero Waste Chef, dia bilang bahwa we don't need a handful of people doing zero waste perfectly, but we need millions of people doing it imperfectly. Jadi jangan pernah ngerasa nggak signifikan yang kamu lakukan. Every little thing matters. Just start somewhere and keep doing it gitu. Don't stop. Dah tuh. Bagus banget, Mbak. Words of encouragement-nya. Aduh, itu bagus banget. Nanti harus di-highlight banget itu yang we don't need one person doing zero waste perfectly, but millions of people doing it imperfectly. Why, that's a very
ini sih kayak Ah, slap on your face kayak you have ya, to do it gitu kan intinya, yes. regardless do it perfectly or regardless nggak harus perfect gitu di awal-awal. Thank you banget loh Mbak Maurila atas kesempatan bincang-bincang bumi hari ini. I think I learned quite a lot sampai nyatet 2 halaman Oh, I'm glad. Thank you for dari having me. bincang-bincang ini, dan hopefully informasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini juga kita bisa share nanti ke teman bumi, dan tentunya jika teman bumi ada pertanyaan lanjutan bisa langsung kontak ke Zero Waste kali ya Mbak ya, DM, Boleh. baca-baca chat, tanya-tanya. Thank you Welcome. Mbak Maurila.